Kemudian dengan hidup kita teratur, akhirnya produktivitas kita juga meningkat. Yang paling utama contohnya itu kita memiliki catatan, atau menghargai diri sendiri dengan cara apa? Misalnya kita suka jalan-jalan, ya udah. Kita Halo Sobat Askara Channel, kita bertemu lagi di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita ada Ibu Eti Rahmawati. Terima kasih untuk kedatangannya ya, dan bisa bergabung lagi di program Bincang Kita. Setiap bulan ya Bu kita ketemu. Iya, dan sesuai tadi ya dibilang kita akan mencari makna nih hari ini. Dan makna yang akan kita bicarakan adalah tentang pentingnya rutinitas. Mungkin seperti yang kita lakukan ini ya, rutinitas setiap rutin, gitu rutinitas yang berbeda-beda lah setiap orang begitu. Kan pastinya kita baik itu di rumah, baik itu di kerjaan maupun dari hal-hal kecil seperti itu kita punya rutinitas. Nah, Ibu mungkin boleh dijelaskan Ibu manfaat yang paling akan kita rasakan kalau kita mempunyai rutinitas sehari-hari itu apa aja nih Bu? Iya, rutinitas itu kan biasanya kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan memang berulang-ulang ya, berulang-ulang dan sama gitu ya, akhirnya menjadi sebuah rutin gitu, rutin. Jadi rutin kita lakukan. Memang manfaatnya kalau kita rutin melakukannya itu menjadi sesuatu yang membuat kita itu hidupnya menjadi teratur gitu ya. Bagaimana hidup kita teratur, tertata dengan baik gitu ya. Kemudian dengan hidup kita teratur, akhirnya produktivitas kita juga meningkat gitu, karena teratur kan ya, nggak asal-asalan gitu. Kan kita ini kan punya tujuan, biasanya punya tujuan, punya target gitu. Biasanya dengan begitu, kalau kita mengaturnya dengan baik, tertata dengan baik, dengan rutinitas kita, kemudian akhirnya membuat kita lebih produktif. Kenapa bisa sampai produktif? Karena mood kita biasanya itu lebih baik gitu loh ya. Ketika kita sudah rutin melakukan hal-hal yang kecil, sudah kita tertata dengan baik, kita sudah lakukan semuanya, kemudian kita masuk pada pokok dalam kehidupan kita, fokus kita ya, fokus kita untuk melakukan misalnya suatu pekerjaan gitu ya. Akhirnya kita fokus ke sana, jadi mood kita itu lebih baik gitu dalam melakukannya, dan kemudian apa yang kita lakukan pasti akan mencapai ke apa yang kita pikirkan. Tujuan kita itu tercapai gitu dengan rutinitas itu. Ya, itu mungkin manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita melakukan rutinitas yang tertata dengan baik tadi gitu. Untuk hidup yang lebih teratur dan tertata itu tadi ya Bu ya. Jadi kalau untuk teman-teman mungkin yang hidupnya nih lagi mungkin agak berantakan, lagi bingung ini bagaimana mengaturnya, mungkin membutuhkan rutinitas itu tadi. Justru gitu rutinitas itu menolong gitu kan, menolong seseorang untuk menata hidupnya dengan baik. Ya, gitu. Karena ada kepastian mungkin besok yang dilakukan apa-apa seperti itu ya, daripada wis apa kata besok gitu kan ya, lebih baik mempunyai rutinitas. Nah, tadi kan sudah disebutkan Ibu, rutinitas juga membantu kita lebih produktif gitu. Benar. Dan pasti mungkin kan menurut kita pengalaman pribadi ada beberapa hal yang sudah kita coba dan ternyata memang benar nih menambah produktivitas. Contoh-contoh mungkin Bu, rutinitas yang bisa membantu kita produktif lebih ya. Produktif. Kita ini kan kalau kita bekerja gitu kan, kita itu punya target gitu. Nah, hal seperti itu kenapa harus ada rutinitas yang untuk membantu kita untuk produktif itu, karena kita punya biasanya rutinitas itu tergantung kepada catatan kita gitu ya. Yang paling utama contohnya itu kita memiliki catatan, misalnya catatan hari ini saya akan melakukan apa-apa itu sudah tertata, membuat gitu daftar ya. Gitu ya, to-do list ya. Bikin to-do listnya dulu. Apa itu dibuatnya malam sebelum kita istirahat atau ketika kita pagi bangun misalnya ya. Hari ini yang saya lakukan ini. Tapi kebanyakan memang orang menjadi lebih produktif ketika dia punya to-do list selama 1 minggu misalnya. Jadi lebih panjang jangkanya, lebih jadi baik.
itu yang rutinitas dia lakukan adalah jadinya yang paling praktis adalah membuka to-do list-nya. Kalau sudah punya to-do list-nya tapi nggak pernah dibuka sama aja. Oh iya, ya sering sekali seperti itu. Ya, kita punya keinginan, wah saya buat ini malamnya, tapi kita nggak pernah buka. Nah itu kalau kita lakukan secara rutin, kita buka tiap hari rutin gitu, otomatis kita ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau target ya, kita bisa lebih tepat gitu ya, karena kita hari ini yang saya lakukan ini yang harus saya lakukan besok ini. Jadi makanya bisa jadi kita buatnya selama 1 minggu kalau dari sisi pekerjaan, tapi kalau sudah rutin kita lakukan terus menerus, akhirnya kita bisa mengaturnya dengan baik kan. Nah dalam rutinitas kita itu juga kenapa berhubungan dengan produktif tadi, itu juga dalam rutinitas kita harus ada istirahat kan gitu ya. Harus tetap diatur ya. Nah, pengaturannya itu harus ada gitu, otomatis produktif kita jadi lebih produktif gitu ya. Sepanjang hari terus kerja. Kan kebanyakan kita kan kalau punya target kadang-kadang diabaikan dulu, masih panjang waktunya. Nanti dulu. Jadi otomatis sepanjang hari itu nggak ada istirahat. Sebenarnya itu nggak produktif kan akhirnya. Nah begitu kita selesaikan target kita 1, ini selesai, masuk ke yang kedua, itu kan lebih produktif gitu. Makanya rutinitas kita yang paling utama adalah tadi rutin membuat dan membuka ya, dan mengecek jangan lupa. Setelah membuat harus membukanya. Iya, jangan-jangan minggu malam dibuat untuk seminggu tapi Seninnya sudah lupa. Iya, itu contoh to-do list itu ya. Jadi memang sampai sekecil itu kita harus membuat rutinitas juga. Belum juga mungkin itu yang berhubungan mungkin dengan pekerjaan begitu ya, Bu ya. Dan mungkin penting juga untuk yang seperti kesehatan, misalnya kita jadwalkan olahraga dan lain-lain. Apalagi mungkin yang sudah berkeluarga, punya anak, pasti harus punya rutinitas untuk anak-anaknya sendiri juga. Banyak sekali ya yang rutinnya itu pasti menyangkut produktivitas juga kan, kesehatan tadi. Jangan lupa kalau tiap hari harus ada waktu untuk olahraga. Kemudian jangan lupa sarapan gitu ya. Wah ya itu susah kan, ya Bu, walaupun kita itu kan sudah harus dilakukan karena kita kalau mau produktif kita juga harus sehat gitu kan. Itu kan berhubungan dengan kesehatan itu tadi. Kalau orang-orang yang sudah berkeluarga, dia fokusnya mungkin hal yang lain, misalnya semua tertata dengan baik rumahnya. Kalau ibu-ibu rumah sudah diselesaikan semua gitu. Malah yang mengatur rutinitas untuk sekeluarga ya. Malah yang anak-anak kan ibunya yang harus banyak mengaturnya gitu. Iya, jadi rutinitas itu begitu pentingnya begitu ya. Dan terutama setelah membuat kita teratur, tapi juga produktivitas itu gitu. Jadi menyangkut produktivitas kita juga. Dan rutinitas itu kan memang berulang kali ya Bu ya, setiap hari kita lakukan seperti itu. Nah tapi mungkin berdasarkan pengalaman kita beberapa tahun belakangan ini ya, setelah ada pandemi dan lain-lain kan kayaknya banyak yang perubahan tiba-tiba. Jadi harus kita beradaptasi lagi dengan kebiasaan baru, kita bikin lagi rutinitas baru, apalagi kayaknya yang sekolah dan lain-lain kan berubah terus itu. Nah kalau misalnya ada perubahan-perubahan besar seperti itu, apa sih yang harus kita ingat? Bagaimana kita beradaptasi dengan rutinitas yang baru itu? Iya, kalau masalah beradaptasi memang ya, karena kan situasi dan keadaan itu bukan cuma hanya pandemi, tapi mungkin juga seorang ketika dia mengalami sakit penyakit dalam hidupnya gitu, kan ada rutinitas yang berubah gitu. Memang akan agak sulit kalau kita tidak menerima keadaan. Jadi yang utama adalah kita berdamai dengan keadaan saat itu. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan keadaan yang terjadi, otomatis kita nggak bisa beradaptasi dengan rutinitas yang berubah gitu ya. Misalnya ketika tiba-tiba sekarang dalam masa pandemi itu kan kita harus kerja di rumah waktu itu. Kalau kita suntuk ngomel terus, gimana ini? Kita nggak bisa berdamai dengan keadaan itu, membuat kita nggak bisa melakukan rutinitas kita dengan baik. Kalau misalnya dalam situasi tertentu kita mengalami satu penyakit yang membuat kalau olahraga semangat terlalu semangat gitu, itu justru akan membuat
kesehatan kita tidak baik, itu tidak boleh lagi dilakukan. Kadang kita nggak terima gitu ya. Kok jadinya begini, saya harus olahraganya cuman jalannya cuma 100 meter misalnya gitu ya. Orang sakit jantung kan nggak boleh jalan banyak-banyak, nggak boleh nanjak-nanjak misalnya. Itu tidak bisa. Nah, intinya adalah untuk beradaptasi itu adalah kita berdamai dengan keadaan. Jadi kita harus berdamai. Memang keadaannya seperti ini, jadi kita harus berusaha untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dalam keadaan dan situasi yang ada. Atau juga kita harus melihat fokus pada saat sekarang ini, jangan melihat lagi ke belakang gitu ya. Sudah. Kalau kita lihat ke belakang, zaman itu kita masih bisa, waktu masa pandemi itu kan dulu kita bisa kumpul-kumpul, makan-makan, foto-foto berpelukan segala macam dengan teman-teman, itu kan senang sekali ya. Tapi begitu ini nggak boleh lagi lah, rutin bertemu selama sebulan sekali yang biasa kita lakukan, kemudian nggak boleh. Nah, itu juga kita harus tahu bahwa kita harus fokus keadaan sekarang seperti ini. Jadi fokus pada masa yang sekarang gitu. Meskipun nanti targetnya tetap harus dicapai, bukan berarti rutinitas itu menghilangkan target kita ke depan, tetapi kita tahu keadaan sekarang yang tidak memungkinkan gitu. Jadi mungkin itu sih ya untuk yang jelas berdamai dengan keadaan yang ada. Mungkin kan begitu ada rutinitas, mungkin itu yang sangat kita pegang gitu ya Bu ya. Pokoknya harus seperti ini karena harus mencapai ini dan lain-lain. Tapi jangan sampai juga kita jadi kaku begitu ya Bu ya. Artinya kalau misalnya ada perubahan seperti itu tetap harus fleksibel begitu supaya tetap produktif tapi juga nggak ini ya panik begitu ya Bu ya. Karena kalau panik pun mungkin malah nggak produktif. Itu dia, iya. Dan berbicara juga tentang rutinitas yang berulang-ulang, yang setiap hari. Nah ini ada apa ya? Satu yang mungkin bisa membuat kita tuh merasa bosan itu tadi ya. Jadi karena saking itu apa ya? Mungkin nggak ada bedanya rutinitas antara hari ini, besok dan lusa seperti itu. Jadi kadang malah kita bisa nggak antusias, nggak semangat lagi. Nah itu gimana Bu? Apa mungkin berdasarkan pengalaman juga, apakah rutinitasnya diganti atau mungkin bagaimana Bu kita mengatasinya? Kalau mungkin pengalaman saya ya memang jadwalnya yang diganti ya, supaya jangan bosen ya. Jadi memang untuk menghilangkan kebosanan, jadi membuat tidak semangat lagi. Ya, terjebak dalam rutinitas biasanya itu orang. Kalau yang rutinitas yang umum rutinitas, cobalah kita itu jangan monoton terus begitu saja. Misalnya itu tadi buatnya seminggu atau sebulan, nanti bulan berikutnya kita coba ubah gitu. Yang tahu bosan nggak tidaknya itu kan kita sendiri ya. Apa yang membuat kita semangat sebenarnya? Kadang-kadang kan itu harus kita cari dalam diri kita, apa sih? Oh, kalau misalnya saya berolahraga di sini di rumah sendiri saja itu saya bosan. Nah, sekarang cobalah saya mau mencari yang lebih nyaman di mana gitu kan kita yang tahu. Atau memang jadwalnya diganti, kalau pagi kok sepertinya kok bosen terus pagi mungkin begitu. Sore gitu. Memang harus kreatif ya kita, meskipun membuat jadwal untuk diri kita sendiri, itu memang harus ada kreativitas kita yang membuat kita juga merasa nyaman, merasa senang dan tidak bosan tadi, dan lebih semangat. Juga memang kalau ada waktunya kita harus istirahat, maksudnya misalnya harus menghilangkan satu hari ini saya akan istirahat saja gitu misalnya ya, itu juga bisa kita lakukan supaya kita refresh lagi diri kita, jadi tidak bosan. Atau menghargai diri sendiri dengan cara apa? Misalnya kita suka jalan-jalan, ya udah kita tinggalkan semua rutinitas kita jalan aja, berjalan-jalan kemana. Sekali-sekali gitu. Juga butuh memang itu harus dilakukan supaya kita untuk kembali lagi untuk menjadi produktif dan juga rutinitas kita nanti kembali lagi ke awal lagi supaya lebih semangat lagi dan tidak bosan. Atau menyenangkan diri sendiri dengan cara kalau kita pengen beli apa-apa gitu ya, kita cobalah. Memang saya
pengen sekali ya. Memang sekali-sekali kita itu harus bisa menyenangkan diri sendiri, nggak menyenangkan orang lain terus misalnya. Capek ya. Apalagi kalau sudah keluarga kadang-kadang menyenangkan yang lain dan jadi anggota keluarga sampai lupa menyenangkan diri sendiri. Wah, betul itu Bu, pasti ya. Karena yang diutamakan mungkin anak-anak, suami dulu kan kadang-kadang self reward ya kalau bahasanya sekarang tuh tetap harus dimasukkan ke rutinitas gitu ya, Bu, itu harus ada gitu. Nah, itu mungkin bisa membuat kita tidak bosan, membuat kita menjadi kembali bersemangat gitu ya. Jadi memang dalam kita menjadwalkan rutinitas kita memang harus ada waktu-waktu istirahat. Jangan lupa itu supaya kita begitu kembali kita produktif lagi gitu. Iya, memang kalau masalahnya monoton begitu kan kadang bikin ini ya mood jadi down lagi kadang-kadang. Padahal rutinitas itu tetap penting, malah jadinya pengen yang macam-macam dan segala macam. Tapi itu tadi ya Bu, mungkin rutinitasnya tetap, tapi hal-hal mungkin frekuensinya diganti atau mungkin waktunya tadi. Tempatnya juga bisa, mungkin caranya juga bisa mungkin kita, atau juga kalau dari sisi pekerjaan ketika kita melakukan rutinitas bekerja itu mungkin target-targetnya kita coba inovasi-inovasi baru supaya itu memberi semangat. Gitu. Iya, jadi kalau tentang rutinitas itu sebenarnya melakukan hal yang sama tapi harus tetap kreatif nih. Iya, tetap ada kreativitas. Memang dibilang kan melakukan hal yang sama tapi kreativitasnya harus tetap berjalan gitu. Iya, dan tadi mungkin sudah disinggung juga ya Bu, kalau rutinitas itu sungguh diperlukan untuk produktivitas dan lain-lain, dan juga supaya nggak bosan juga kita ganti-gantilah sedikit. Nah, bagaimana sekarang untuk kita caranya memaknai rutinitas nih Bu, karena supaya nggak lewat hari-hari itu lewat seperti itu saja begitu, karena kan kadang sampai lupa hari juga ya, ini hari apa gitu, saking samanya kayak gitu. Nah, apa sih Bu, apakah mungkin kita harus lebih memaknai setiap menit setiap hari itu, ataukah lebih bersyukur dan lain-lain mungkin gimana? Ya, memang kita itu hidup kan punya tujuan ya, biasanya kita untuk mencapai tujuan itu kita melakukan aktivitas dan aktivitas itu menjadi rutinitas dalam hidup kita. Ya, jadi memang awal mulanya kadang-kadang kita harus menata kehidupan kita itu dengan baik. Kemudian tadi dengan beberapa hal yang kita lakukan, dengan kita memiliki jadwal-jadwal. Tapi jangan lupa memang itu tadi kita sudah singgung tentang bersyukur gitu ya. Jadi kita harus bersyukur karena dengan apa yang sudah kita miliki. Kadang-kadang itu kita lupakan gitu ya. Padahal ketika kita merenung, kemudian kita lihat, oh Tuhan sudah kasih ini, kita lebih mudah bersyukur. Nah, kemudian tujuan kita harus tahu benar tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu apa sih sebenarnya? Nah, itu yang harus kita capai. Ketika kita mencapainya, tentunya ada rasa lain dalam diri kita ya. Apakah tujuan kita itu untuk keluarga kita, atau untuk orang lain, atau untuk siapapun, atau untuk diri kita sendiri. Nah, ketika kita mencapainya, pasti kita akan merasakan satu kebahagiaan tersendiri gitu ya ketika kita mencapainya. Nah, untuk mencapai itu kan pasti kita harus melakukan usaha untuk mencapainya. Dan usaha itulah yang kita diskusikan tadi tentang rutinitas kita. Jadi itu menjadi rutinitas kita. Jadi jangan sampai rutinitas kita hanya begitu-begitu saja tanpa ada hasil apapun gitu dalam hidup kita. Jadi pastilah dalam rutinitas kita, kehidupan kita harus benar-benar mencapai target apa yang kita inginkan. Dan tentunya dalam kehidupan kita masing-masing kita punya target gitu ya. Targetnya apa sebagai manusia, sebagai pribadi, sebagai keluarga mungkin, atau sebagai apapun kita, pasti kita punya target yang akan kita capai. Dan itu kita lakukan dengan penuh kreativitas tadi, supaya tidak bosan, tidak menghilangkan semangat kita gitu, tapi tercapailah target kita, dan itu yang membuat hidup kita itu bermakna gitu ya. Hidup kita menjadi lebih bermakna karena kita melakukan rutinitas gitu dengan tujuan yang jelas gitu. Jangan pokoknya asal ada hidup. Jadwalnya gitulah ya. Pokoknya kalendernya ada isinya seperti itu. Atau memang melakukan sesuatu asal-asalan ya, tapi kita memang harus sudah belajar untuk
mencapai sesuatu dalam hidup kita, meskipun itu hanya rutin, mungkin hanya sekedar kita tiap hari bertemu orang, atau hanya melakukan sesuatu yang kelihatan nggak penting, tapi sebenarnya itu ada maknanya dalam hidup kita, yaitu mencapai sesuatu yang lebih baik gitu. Mungkin itu sih. Dan apalagi sekarang mendekati akhir tahun, mungkin ini momen yang tepat ya Bu untuk kita mungkin mengevaluasi atau melihat kembali rutinitas selama setahun ini gitu, sudah cukup bermanfaat atau ada yang perlu kita ganti kan. Kadang juga kita mencari momen begitu ya Bu ya, apalagi ini mau tahun baru dan mungkin itulah yang bisa kita lakukan. Dan mungkin ada satu kalimat kesimpulan gitu Bu untuk teman-teman bagaimana pentingnya rutinitas. Iya, kita bisa melakukan semua rutinitas kita dengan baik, kita bisa melakukannya dengan penuh semangat, dengan kreativitas, tapi jangan lupa bahwa kita harus punya target untuk hidup kita lebih bermakna, bermakna untuk diri kita, juga bermakna untuk orang lain tentunya. Dan itu membuat suatu kebahagiaan dalam hidup kita tersendiri. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Eti untuk sharingnya kali ini tentang pentingnya rutinitas dan pastinya bisa memberkati kita semua yang mendengarkan. Baik, Sobat Askara Channel, sampai di sini perbincangan kita. Nantikan episode selanjutnya hanya di Askara Channel. Terima kasih.